Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pesan semesta untukmu, ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek di sini. Tapi ingat ya, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk pesan semesta buat kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini ada be assertive. Be assertive ini kamu disarankan untuk menjadi seorang yang tegas ya. Tegas arti kata apa ya? Mungkin banyak yang membuat kamu itu tidak bisa untuk melakukan apa-apa, membuat keputusan atau bagaimana. Karena apa ya? Mungkin saja ada beberapa dari kamu yang memiliki hubungan yang seolah-olah kamu sulit untuk melepaskan ya. Sebentar ya. Mungkin saja orang itu toksik. Mungkin saja seseorang itu kayak punya hal-hal yang mungkin buruk ya terhadap kamu. Dia memanfaatkan kamu dan kamu ternyata sadari itu. Ya, kamu sadari kalau seseorang itu tidak baik menurut kamu atau tidak baik untuk kamu karena dia sudah ya apa ya menyakiti kamu, membuat kamu kecewa, bahkan dia sudah memanfaatkan kamu dari segi finansial begitu ya. Kamu sadar gitu loh, tapi sadarnya kamu membiarkan itu terjadi. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi pesan dari semesta. Ayo, kamu tegas, tinggalkan dia, lupakan dia, jauhi dia, batasi dia. Karena apa? Karena jika kamu benar-benar meninggalkan orang seperti itu, otomatis hidup kamu akan lebih baik nantinya. Tapi kalau kamu tetap bertahan, ya, maka kamu akan merasakan ya penderitaan ataupun kesedihan yang berulang-ulang, begitu. Ya, ini yang aku rasakan. Jadi tegaslah jadi seseorang yang mungkin demi kebahagiaan kamu harus tegas gitu loh. Ya. Nah, jangan intinya, kamu itu kayak nurut aja, "Aku cinta sama dia, aku sayang sama dia, ya nggak apa lah aku disakiti," gitu ya. Jadi itu nggak baik banget ya buat kamu. Nah, atau misalnya dalam suatu kondisi, ada seseorang yang mungkin yang kamu percaya gitu ya dalam suatu bisnis, terus seseorang itu mungkin mengecewakan kamu, dia menipu kamu, dia dia intinya kayak udah melakukan segala apa ya, kesalahan dan sebenarnya kesalahan itu ya tidak bisa dimaafkan gitu loh. Nah, padahal kamu udah percaya banget nih sama dia ya, untuk menjaga bisnisnya kamu, atau untuk menyelesaikan pekerjaan apa gitu, ternyata dia tidak mengindahkan kepercayaan kamu. Nah, di situ kamu harus tegas, jangan lemah jadi orang. Intinya, ya kita boleh memaafkan, tapi kita juga memberikan sebuah punishment juga buat dia, atau mungkin sebuah sanksi gitu ya buat dia gitu loh. Supaya nanti ada efek jerah dari mereka-mereka yang sudah menyakiti kamu, atau mengecewakan kamu, atau menipu kamu ya, begitu. Itu yang aku lihat. Jadi intinya kita itu memang harus tegas dengan apa yang mungkin harus kita putuskan, harus kita lihat gitu ya. Nah, oke. Okay? Nah, di sini aku melihat ada within the next few weeks. Mungkin beberapa minggu ke depan kamu akan melihat sebuah hal-hal yang mungkin lebih baik dari hari ini ya. Mungkin dengan tegasnya kamu juga merasakan ada perubahan pada hidup kamu. Ada hal-hal yang memang kamu apa ya kebahagiaan yang mungkin yang selama ini tidak kamu rasakan ternyata kamu rasakan. Oh ternyata iya ya gitu. Ternyata lebih enak ya, enjoy ya kalau kita sendiri gitu loh. Ternyata lebih sehat hidupnya gitu ya. Saat aku melupakan dia, saat aku menjaga jarak dari dia. Karena aku tidak kepikiran lagi tentang dia dan aku juga tidak memusingkan gitu loh. Memusingkan tentang hal-hal yang mungkin dia minta ke kamu atau dia minta support dari kamu atau apa begitu ya. Nah, jadi ini akan ada satu hal yang kamu lihat di minggu minggu ke depan, beberapa minggu ke depan, ya mungkin hal-hal baik ya semoga yang ataupun banyak juga hal-hal baik itu yang datang seperti orang-orang ya yang akan datang kepada kamu ya, menawarkan hubungan, menawarkan bisnis atau apapun apa. Semoga ya. Di sini ada perfect timing, ada waktu yang tepat nantinya untuk kamu menemukan sesuatu hal yang uh, sesuai dengan harapan kamu. Oke? Nah, jadi di sini aku juga merasakan ya, kalau, selama ini kamu kayak ngerasa aku udah berdoa, Kak.
tapi tetap nggak ada yang terwujud gitu loh. Semuanya ngambang, semuanya itu tuh kayak percuma, percuma aku berdoa. Ya di situ ternyata Tuhan, menginginkan kamu untuk bersabar, atau di sini Tuhan mungkin semesta menginginkan kamu untuk mengikhlaskan gitu loh. Kalaupun tidak kamu miliki, arti kata harus ikhlaskan. Ya mungkin pasti ada yang terbaik buat kamu. Nah, jadi itu yakinkan diri kamu kalau semua yang terjadi pada kamu itu pasti ada hikmahnya. Oke? Nah, ini yang terbaca. Jadi ada waktu yang tepat untuk kamu nantinya saat kamu menginginkan kebahagiaan, ada waktunya. Walaupun bukan saat ini, tapi nantinya ya kamu akan merasakan adanya kebahagiaan, adanya perubahan, ya kamu pasti akan merasakan. Oke? Di sini ada recovery, ada perbaikan, ada penyembuhan juga ya. Arti kata, beberapa dari kamu itu harus sembuh nih, dari kesedihan, dari kekecewaan, ya makanya di sini harus tegas. Mungkin kamu pernah disakiti, kamu pernah dikecewakan ya, terus kamu selama ini kayak sulit untuk move on. Nah sekarang mungkin, Tuhan menyarankan untuk kamu untuk, segeralah untuk sembuhkan semua kondisi ini, ya healing-lah kamu, move on-lah kamu ya. Intinya ya jangan kamu fokus kepada masalah itu, karena itu akan menyakiti diri kamu. Sekarang cobalah untuk self love ya, maka pertumbuhan penyembuhan dari diri kamu itu akan mulai, kelihatan. Kamu akan mulai merasakan suatu kebahagiaan ya, kamu akan mulai merasakan suatu perubahan pada hidup kamu ke depannya begitu ya. Karena di sini juga terlihat saat kamu mungkin berada dalam masalah, ya Tuhan akan selalu membantu kamu. Terkadang Tuhan mengirimkan seseorang, untuk membantu kamu keluar dari permasalahan kamu. Jadi kamu jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa ragu dengan semesta ya, dengan Tuhan semesta alam ya. Makanya kita disuruh untuk surrender saat kita sudah capek bekerja, berusaha, berjuang, ada kalanya kita untuk berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengirimkan mungkin dengan cara Tuhan sendirilah, mungkin saja mengirimkan seseorang ke dalam hidup kamu ya, sehingga kamu bisa keluar dari keterpurukan, keluar dari kesedihan gitu loh. Nah, saat kamu mungkin terluka, dikhianati, maka Tuhan akan mengirimkan orang seorang yang lebih baik dari orang itu. Ya, kamu harus yakin dengan hal itu. Oke? Nah, buat teman-temanku, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Aku akan cek di sini untuk pesan dari semesta untuk kamu dengan kartu tarot ya. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek di sini. Apakah yang akan terbaca? Oke. Nah, di sini ada the sun. Oke, ada Leo, ada Eight of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Itu jika kamu memfokuskan seseorang, maka energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Dan zodiaknya itu ada Taurus, Virgo, Capri, ada Leo, dan di sini ada Scorpio, ada kartu Death ya. Di ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, jadi di sini aku melihat ya, jika kamu benar-benar ingin menjadi sukses ya, menjadi orang yang bahagia, hebat gitu ya, dihargai, intinya dipandang gitu ya, dan punya nilai, kamu harus berusaha. Kamu harus tekun di sini. Kamu harus memperjuangkan semuanya. Karena siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri gitu ya. Semua itu berawal dari diri kita. Ya, kalau kita ingin sukses, ya kita coba berusaha, buktikan kalau kita bisa, terus tuangkan ide-ide kreatif kita ya, tekun kita dalam bekerja. Nah, inilah. Jadi itu yang dipesankan dari semesta. Kamu ya terlihat memang orang yang tekun. Jadi Tuhan mungkin akan memberikan, semesta mungkin akan menunjukkan kepada kamu ada hasil dari usaha yang kamu lakukan. Jadi jangan takut gitu loh, aku udah berjuang, tapi kenapa kok hasilnya nggak ada gitu ya. Jangan salahkan siapa-siapa, karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu. Mungkin belum waktu yang tepat ya, saat kamu menemukan kayak mendapatkan hasilnya. Ada suatu waktu nanti di mana masa itu kamu membutuhkan itu, maka kamu akan diberikan. Jadi jika kamu yakin dengan semesta, nah semua itu akan baik-baik saja, oke? Arti kata kamu akan menjadi orang yang benar-benar kayak berusaha di sini. Karena kamu tahu dengan usaha dan perjuangan inilah nantinya semua itu akan mulai terlihat nyata. Baik itu mimpi, baik itu harapan, ya, baik itu ya intinya segala sesuatunya itu mungkin akan mulai membaik gitu loh. Ya, oke.
Nah, di sini ada kartu Death. Scorpio di sini, dan ini menggambarkan satu hal yang berakhir ya. Emang terjadi sebuah mungkin hubungan cinta ya, yang sudah berakhir antara kamu dengan seseorang. Tapi hubungan ini ya, mungkin saja akan direstui kembali. Itu akan hidup kembali begitu loh. Kenapa? Mungkin saja di situ dulunya kamu kayak ngerasa ada yang salah mungkin dari diri kamu atau dari diri dia. Kamu dengan dia mencoba introspeksi diri gitu ya. Terus kamu mencoba untuk menyadari, oh ini kesalahan aku gitu ya. Dan aku tidak seharusnya begini ke dia gitu loh. Nah, dan sehingga saat kamu benar-benar merasa, "Oh, aku harus bertransformasi nih, aku harus berubah nih," gitu. "Aku harus menyembuhkan diri aku, memperbaiki semuanya," begitu ya. Dan kamu harus berpikir positif, maka cinta yang kamu harapkan itu akan kembali ke kamu. Jika kamu tidak menginginkan orang di masa lalu ini, orang yang sudah mengakhiri hubungan dengan kamu ya, dan kamu akan menemukan orang yang sesuai dengan harapan kamu. Mungkin orang baru kayak itu? Nah, di sini mungkin akan terlihat nantinya. Oke, ini pesan semesta buat kamu. Arti kata ada satu hal yang berakhir, pasti ada satu hal yang akan hidup kembali. Mungkinkah sesuatu hal yang berakhir itu tidak layak buat kamu? Ya, Tuhan tahu. Tuhan punya cara untuk memisahkan kamu dengan orang yang bukan jodoh kamu. Tapi Tuhan juga punya cara untuk menyatukan antara kamu dengan orang yang akan berjodoh dengan kamu. Oke, jadi ini. Jadi selalu berpikir positif juga ya. Jadilah orang yang tegas juga ya, begitu maksudnya. Oke. Di sini ada Queen of Cup ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi di sini juga menggambarkan ya, ada beberapa dari kamu yang tidak menginginkan percintaan, tapi lebih menginginkan untuk sendiri aja. Kamu lebih fokus untuk menyembuhkan diri kamu ya. Walaupun kamu di sini sendiri, tapi kamu happy gitu loh. Kamu tidak akan membutuhkan siapapun, karena mungkin selama ini sudah capek dengan drama-drama yang dibuat oleh seseorang terhadap kamu ya, yang itu menguras pikiran dan tenaga kamu, sehingga kamu memilih untuk sendiri. Dan ini adalah sebuah pesan buat kamu, tidak semua orang itu yang berpasangan ya mungkin, bahagia, enggak. Ada juga orang yang sendiri tanpa pasangan juga bisa bahagia gitu loh, dan itu adalah kamu gitu. Ada beberapa dari kamu yang seperti itu, ya. Oke, dan di sini, ada Page of Cup. Nah, mungkin dengan begini kamu sudah menunjukkan keeleganan kamu. Kamu sudah menunjukkan siapa diri kamu sendiri dan kamu layak untuk mereka. Mulailah ada seseorang yang memfokuskan kamu di sini. Jadi jika kamu sudah menjadi orang yang baik, sudah menjadi orang yang positif gitu ya, jadi orang yang tegas, orang yang bijaksana ya, maka yakinlah akan hadir seseorang yang benar-benar memperjuangkan kamu nantinya di sini. Orang ini boleh memfokuskan kamu karena sudah melihat ada perubahan pada diri kamu. Sehingga dia tahu, "Oh, aku benar-benar, butuh kamu nih. Oh, kayaknya aku beruntung nih menemukan kamu," begitu ya. Ada orang seperti itu, merasakan hal itu. Oke? Nah, ini juga ada Ace of, Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ternyata seseorang yang memfokuskan kamu ya, dan kamu juga akan merasakan ada kesempatan untuk membuka hati buat dia. Ya, bisa saja ternyata nantinya orang ini yang jauh lebih baik dari orang sebelumnya. Ternyata orang inilah yang dikirim semesta buat kamu. Ya, karena kamu sudah berani untuk melepaskan hubungan-hubungan toksik, kamu sudah berani untuk melepaskan orang-orang yang tidak layak ya buat kamu ya. Sehingga akhirnya kamu akan menemukan orang yang benar-benar fokus untuk membahagiakan kamu di sini. Oke? Nah, ini dia. Ini ada Ace of Swords. Jadi apa yang kamu pikirkan itu sebenarnya bisa terwujudkan. Karena apa yang kamu pikirkan itu juga dikatakan dalam hati. Dalam dalam kata hati itu ya ada sebagian dari doa ya. Dan doa itu ya semoga aja akan terwujud. Nah, jadi di situ yang harus kamu pahami. Arti kata apa yang ada dalam pikiran kita, kita bisa wujudkan sendiri. Karena itu adalah sebuah tujuan dalam hidup kita. Dan tujuan hidup kita itu harus kita yang sendiri yang akan memperjuangkannya, bukan orang lain gitu loh. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat di sini. Oke, buat teman-temanku. Jadi inilah pesan semesta buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga aja kamu akan bisa memahaminya, dan jika kamu tidak resonate, semoga kamu bisa mengambil hikmah atau mengambil positifnya, buang yang negatifnya. Dan semoga juga kamu bisa terhibur dengan readingan ini. Ya, oke. Buat teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.